Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Minora Pila. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang berlapang dada dalam menghadapi suatu masalah. Tapi sebelum itu, aku mau mengajak kalian nih untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai detik ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Nah, langsung aja yuk. Berlapang dada dalam Islam itu udah sering banget nih disebutin dalam Al-Quran. Contohnya surat Al-Insyirah. Insyirahu sadar atau dada yang terasa lapang adalah suatu tujuan yang tinggi dan cita-cita yang utama. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengaruniakan suatu kelapangan dada dalam diri kita, ketika kita menghadapi suatu masalah, maka kita patut bersyukur karena itu adalah suatu bentuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah kan kalau misalnya kita dalam keadaan banyak masalah, itu dada kita terasa sesek dan susah banget buat menjalani aktivitas seperti kebingungan, ngerasa sedih terus-terusan, merasa stres dan merasa bahwa hidup ini tuh gak berarti. Orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah lapangkan dadanya berarti ia telah mendapatkan benar-benar pertolongan dalam mewujudkan cita-citanya dan tujuan-tujuan utamanya. Ibadah tidak akan menjadi mudah dan ketaatan tidak akan terasa ringan kecuali dengan adanya rasa kelapangan dada dalam diri setiap manusia. Dan kemaslahatan dunia dan agama akan terasa sulit untuk didapatkan tanpa dada yang lapang. Nah, jadi kedudukan hati atau kelapangan dada seseorang ini sangat berpengaruh bagi seseorang untuk memperbaiki kehidupannya. Semakin penting dan besar suatu masalah, maka dibutuhkan semakin banyak kelapangan dada diri kita. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa alaihi wasallam pergi menemui Fir'aun untuk mendakwahinya. Dan Nabi Musa meminta kepada Allah dengan berdoa, Rabbi srohli sodri wa yasirli amri. Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku. Quran Surat At-Toha ayat 25-26. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menguatkan jiwa hamba dan nabinya Muhammad SAW dalam surat Al-Insyirah ayat 1. Alam nasroh laka sodrok. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Yakni Allah memberikan anugerah untuk menguatkan dan melapangkan hati Nabi SAW. Nah, ada pun cara-caranya nih agar kita terasa lapang dalam menghadapi suatu masalah. Yang pertama itu kita harus yaitu mentauhidkan kepada Allah dan mengikhlaskan agama kepadanya. Berlepas diri dari kesyirikan dan menjauhinya, baik syirik yang kecil maupun yang besar, baik yang tersembunyi maupun yang tidak. Karena tauhid adalah perkara paling utama yang bisa membuatkan hati seorang hambanya terasa lapang. Yang kedua yaitu mengikuti sunnah Nabi SAW, menempuh petunjuk dan jalannya yang lurus. Nah, mengikuti sunnah Nabi ini yaitu melakukan hal-hal yang Nabi dan Allah sukai, seperti kita sholat sunnah duha, seperti sholat tahajud, puasa sunnah, dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu mempelajari ilmu syar'i yang bersumber pada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Nah, jadi kalau kita semakin banyak mengetahui tentang agama kita sendiri, maka kita akan tahu nih apa sih yang harus kita lakukan. Karena pasti kita akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin lapanglah dada kita dan semakin baik keadaannya. Nah, kebalikannya nih, kalau misalnya kita nggak kenal sama agama kita sendiri, kita pasti bakal bingung, bakal terus ngerasa sedih karena kita nggak tahu harus apa. Nah, yang keempat itu adalah kembali kepada Allah, melaksanakan ketaatan dan giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW bersabda, Ya Bilal, arihna bisolah, yang artinya, wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Dalam hadis lainnya, beliau bersabda, Kumilat skuroto aini bisolah, yang artinya, dijadikan penyejuk hatiku di dalam sholat. Jadi kalau misalnya kita banyak masalah, maka sholat adalah kuncinya. Kita sehabis sholat bisa berdoa, kita sehabis sholat mendapatkan ketenangan, itu yang harus kita capai. Nah, yang kelima ini, senantiasa kita mengingat Allah dalam menghadapi suatu masalah, seperti berzikir, bersolawat, atau kita mendengarkan ceramah-ceramah dan sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah, ingatlah hanya dengan mengingat Allah lah hati mereka menjadi tentram. Nah, yang keenam nih, berbuat kebaikan. Meskipun misalnya kita sudah dijahati dengan orang, sudah diperlakukan tidak baik dengan orang lain, kita sudah berbuat baik tapi mereka melakukan perbuatan yang sebaliknya, kita harus ikhlas dan sabar. Kita harus tetap berbuat baik kepada mereka agar hati kita menjadi lapang. Nah, Allah juga berfirman nih dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi, Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, yang artinya, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.
Berbuat kebaikan itu banyak macam-macamnya ya teman-teman. Misalnya kita menyumbangkan sedikit harta kita kepada orang yang lebih membutuhkan, kita menyebarkan kebaikan kepada teman-teman seperti membuat teman-teman kita tertawa atau lain sebagainya. Yang ketujuh yaitu menjauhi hal-hal yang membuat hati kita semakin merusak, seperti kita iri, seperti dengki. Misalnya kita melihat teman kita yang lebih sukses terus kita merasa iri, itu akan membuat hati kita terasa sesak dan rusak, serta kelapangan dadanya akan semakin menyempit. Jadi masalah-masalah yang dihadapinya itu akan terasa berat. Yang kedelapan yaitu menjaga lisan dari perkataan yang haram, menjaga telinga dari pendengaran yang haram, serta menjaga pandangan dari pandangan yang haram. Nah, itu adalah ke-8 tips nih agar hati terasa lapang dalam menghadapi suatu masalah. Nah, kali ini aku mau ceritain tentang kisah Nabi Ibrahim yang banyak banget nih menginspirasi kita semua. Seperti yang kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim ini dapat ujian dari Allah dengan susahnya mendapatkan keturunan. Nah, saat Nabi Ibrahim mendapat kabar gembira bahwa Nabi Ibrahim akan dikaruniakan seorang anak, tapi Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya sendiri. Nabi Ibrahim tidak pernah berburuk sangka kepada Allah. Nabi Ibrahim tetap menuruti perintah Allah walaupun anak yang sangat dinanti-nantinya akan disembelih olehnya. Nah, kebayang gak sih teman-teman, Nabi Ibrahim yang begitu ingin mendapatkan keturunan, Allah kasih cobaan lagi untuk menyembelih anaknya sendiri. Tapi Nabi Ibrahim tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada keraguan dalam dirinya, tetap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa mungkin itu yang terbaik untuk Nabi Ibrahim. Karena Allah yang mengetahui segala sesuatunya. Ternyata Allah hanya menguji Nabi Ibrahim. Dan pada saat disembelih, Nabi Ismail digantikan dengan seekor domba. Nah, seharusnya dalam kisah Nabi Ibrahim ini kita bisa mengambil banyak pelajaran yang bisa membuat kita semakin yakin bahwa Allah itu tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan umatnya, bahwa sebenarnya Allah akan membantu setiap umatnya mendapat kesulitan, dan Allah akan melapangkan setiap dada hambanya yang percaya bahwa Allah tidak akan meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Hati yang lapang tidak akan kita dapatkan kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang lapang tidak akan kita dapatkan kecuali kita menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keikhlasan, dengan ketaatan penuh, dan yakin bahwa itu yang terbaik untuk setiap umatnya. Dan tentunya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ibadahlah, bersungguh-sungguhlah. Jadilah orang yang dapat menerima seluruh apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah orang yang menempuh jalan Rasulullah SAW. Nabi SAW bersabda, bersungguh-sungguhlah apa yang bermanfaat untukmu dan minta tolonglah kepada Allah. Jadi kesimpulannya gini teman-teman, banyak atau tidaknya suatu masalah, ringan atau tidaknya suatu masalah, sedih atau senangnya dalam menghadapi suatu masalah tersebut, yaitu bukan tergantung dengan seberapa besar masalah yang kita dapatkan, tapi yaitu seberapa lapang dadanya kita. Kita happy, kita sedih, itu tergantung dengan kelapangan yang ada dalam diri kita. Terkadang nih kita manusia hanya karena masalah kecil aja kita menjadi stres, bingung, gak tahu lagi mau ngapain, serasa dunia ini jahat sama kita, serasa gak ada yang sayang sama kita. Itu semua terjadi karena apa? Karena kita tidak ikhlas, karena kita sulit untuk berlapang dada dalam diri kita sendiri, karena kita merasa bahwa dunia ini gak adil, karena kita merasa bahwa apa yang kita maulah yang terbaik untuk kita, padahal kita nggak tahu apa yang sebenarnya Allah rencanakan dalam hidup kita masing-masing. Karena sebenarnya apa yang kita kira baik di mata kita belum tentu baik di mata Allah, apa yang kita kira buruk belum tentu buruk di mata Allah. Nah, jadi kalau misalnya kita udah ikhlas dan berlapang dada dalam menghadapi suatu masalah serta menyerahkan semuanya nih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita udah nggak peduli lagi mau seberapa besar masalahnya, mau seberapa banyak masalahnya, kita selalu yakin bahwa Allah akan selalu bersama kita. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.